Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Gita Cahyani Sudrajat dari semester 2 kelas C. Di sini saya akan mereview atau menyampaikan kembali materi yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Randy Aridayandi SMH. Hubungan sebab akibat atau kausalitas yaitu mempunyai fungsi yang pertama untuk menentukan hubungan sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindakan pidana. Yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu berupa suatu tindakan pidana. Kemudian menuntutnya. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku yaitu berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan unsur akibat dari suatu perbuatan. Maka untuk menentukan unsur perbuatan menimbulkan akibat dipergunakan ajaran sebab akibat. Teori ajaran sebab akibat atau kausalitas dibagi menjadi yang pertama ada teori conditio sine qua non atau teori ekuivalensi atau teori syarat mutlak, yaitu berasal dari Van Bury, orang Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai yang sama, karena apabila satu syarat tidak ada maka akibatnya lain. Baik syarat positif maupun negatif sama sebagai penyebab timbulnya akibat, sehingga apabila tidak terpenuhinya maka akibat konkretnya lain pula. Kebaikan teori ini yaitu mudah diterapkan tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas ruang lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini ada terlalu membentang sehingga tanpa batas. Contohnya, Ibu Heni yang menyuruh Sultan untuk memfotokopi sehingga berujung Bayung tertabak oleh Agung dan akhirnya meninggal karena salah suntik oleh suster. Kajian terhadap kasus tersebut yaitu melibatkan semua orang yang terkait di dalam kasus tersebut karena semua syarat mempunyai nilai yang sama. Teori ini ditinggalkan karena terlalu membentang ke belakang sehingga orang yang tidak langsung kena harus dimintai pertanggungjawaban. Kedua, ada teori individualisasi yaitu mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus atau mengindividualisasi yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu dengan mengambil pendapat sesudah kejadian atau pas factum. Dalam penentuan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu sendiri. Tokoh penganutnya yaitu ada Brildmeier. Sebab adalah syarat yang paling kuat, kesulitannya adalah menentukan faktor. Yang paling kuat itu apa ukurannya. Yang kedua ada Binding. Sebab adalah suatu akibat adalah faktor yang menahan negatif dari serangkaian faktor yang unggul yaitu positif. Contohnya yaitu asisten rumah tangga yang tersambar petir karena disuruh oleh majikannya untuk membeli gula ke warung pada saat hujan lebat. Di situ tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Yang kedua ada teori generalisasi, yaitu teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian atau antipactum, yaitu seretan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini, dicari sebab yang sama atau adekuat untuk menimbulkan akibat. Oleh karena itu disebut dengan teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa suatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat. Maka dari itu diperlukan ukuran yang menentukan subjek yang dianggap sebab adalah apa yang oleh pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukan itu dapat menimbulkan akibat. Jadi pandangan atau pengetahuan pengakuan yang menentukan akibat dari suatu sebab. Tokoh pandangan ini adalah von Kries. Yang kedua yaitu penentuan objektif. Yang dianggap penentuan atau sebab adalah keadaan atau kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang umum dapat diketahui. Teori kausalitas dari von Kries atau teori adekuat adalah bukan teori kausalitas yang murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat membayangkan akan terjadinya sesuatu akibat. Contohnya seorang pencuri yang akhirnya beliau terbakar bersama jerami di situ tidak dimintai pertanggungjawabannya.
tinjauan terhadap teori kausalitas. Dari teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati adalah teori adekuat atau kausalitas. Untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam menentukan perbuatan atau kegiatannya. Oleh karena itu, teori dari adekuat dapat sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindak atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas seperti kata kadar, biasanya, pengalaman manusia pada umumnya. Teori kausalitas dalam hal tidak perbuatan muncul dalam delik omisi dan delik komisionis per omnisionis komissa, yaitu delik yang dilakukan dengan syarat tidak berbuat. Beberapa pendapat yaitu tidak mungkin orang yang tidak berbuat akan menimbulkan akibat. Pendapat ini tidak dapat dipergunakan dalam IPS, khususnya hukum pidana. Ukuran dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku. Sebab adalah suatu yang dilakukan, jadi teori ini tidak dapat diterima dalam hukum karena bukan yang paling positif yang menjadi ukuran, melainkan yang ada hubungannya antara sebab. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.